Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Nah, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya. Oke. Kalau dikatakan permasalahan mungkin seperti itu sih, teman-teman. Ya. Karena banyak hal-hal yang mungkin saat ini lagi nggak begitu baik yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Capricorn. Seakan-akan kamu sedang terbelenggu oleh masalah tersebut. Nah, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu tentu ini menjadi sebuah penghalang kamu untuk sukses, penghalang kamu untuk mencapai suatu tujuan. Jika melihat lebih dalam terkait dengan energi kartu pertama ini, teman-teman, kartu ini selalu identik dengan yang namanya black magic dan ilmu hitam sebenarnya. Ya, jadi seseorang sedang menggunakan ilmu hitamnya untuk menghancurkan kehidupanmu, untuk menghalangi jalan keresahan kamu, untuk membuat kamu sakit ataupun keluarga kamu. Ya, jadi karena faktor-faktor itu. Oke, kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya, teman-teman. Apakah berpotensi berpeluang nih kamu akan keluar dari masalah-masalah ini ya? Ketika pun tidak ada sebuah energi-energi yang seperti ini, mungkin bisa jadi teman-teman, ya ini sebuah bentuk teguran mungkin untuk kamu. Gitu. Ya, teguran terhadap hal apa? Ya namanya juga manusia terkadang pernah melakukan sebuah kesalahan, teman-teman. Ya, ibaratkan mungkin seperti itu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The High Priestess. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sebenarnya ya kunci untuk menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan kamu itu terletak di dalam diri kamu sebenarnya, teman-teman. Ya, terletak di dalam diri kamu. Bagaimana caranya kamu untuk bisa lebih dekat terhadap Tuhan masing-masing? Ya, hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Ya, lebih memperbanyak ibadah kamu, sholat kamu, zikir kamu, meditasi kamu, berbuat baik, bersedekah. Jadi itu semua nanti yang akan membawa, ya, insya Allah akan perubahan, teman-teman. Ya, karena di dalam diri kamu itu tersimpan sebuah energi yang mungkin selama ini nggak pernah kamu duga, ya, nggak pernah kamu ketahui. Energi tersebutlah yang akan membangkitkan segala sesuatunya, dari membangkitkan rezeki, melancarkan rezeki, dan bahkan mungkin menghancurkan penghalang ini. Ya, teman-teman, penghalang yang paling terpenting adalah bagaimana menghancurkan sebuah penghalang terlebih dahulu lah. Ya, karena kalau dikatakan ya, teman-teman Capricorn ini termasuk apa ya? Kamu cukup kuat sih. Hanya saja ya memang begitu banyak orang-orang yang sepertinya membenci kamu, teman-teman. Ya, membenci kamu tuh banyak. Ya tidak suka terhadap kehidupan kamu tuh banyak. Nah, kemudian aku punya The Sun.
The muncul hadir teman-teman ya untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana pada akhirnya sebuah kemenangan besar akan kamu peroleh. Dalam pekan ini bakal ada kabar baik, kabar yang cukup mengejutkan ketika mungkin baru kemarin saja kamu sedang terbelenggu oleh masalah-masalah ini. Bisa jadi sebuah kemenangan ini sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu. Ketika doa kamu terkabul dan menembus langit, maka orang-orang yang mungkin selama ini jolim kepada kamu akan menerima karmanya. Dan ketika mereka sudah menerima karmanya, maka kemenangan itu akan kamu peroleh. Kenapa? Kamu akan terlepas dari mereka nantinya. Ya. Dan di sini aku punya Nine of Pentacles. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, ya, aku semakin yakin akan banyak teman-teman Capricorn yang akan bangkit dari segala keterpurukan dalam pekan ini. Ya, insya Allah ada sebuah pencapaian penaklukan sih sebenarnya. Kemudian rezeki kamu akan nanti kembali lancar, ya, kembali berlimpah lah gitu ya teman-teman. Ya, jadi harus lebih optimis gitu ya. Harus lebih ditingkatin lagi mungkin kerja kerasnya teman-teman ya. Karena memang itu kunci ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman. Aku punya Three of Wands, 3 tongkat. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya tentang sebuah transisi kehidupan baru nih. Artinya hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Ketika hari ini sudah baik, maka hari esok akan jauh lebih baik ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan kondisi keuangan, tentu ini mengenai tentang sebuah transisi kehidupan baru ya. Karena memang dari kartu kedua ini, mungkin dengan kata lain aku katakan teman-teman ya, kamu lagi berupaya banget menyelesaikan sebuah masalah gitu sih. Mungkin hampir sama dari poin pertama ya. Pada intinya memang harus ada perjuangan, harus ada actionnya teman-teman. Ya, nggak dapat dipungkiri action tadi meliputi apa? Kerja keras kamu, kerja cerdas kamu, ikhtiar kamu, doa kamu ya. Itu semua sih sebenarnya. Oke, next pada kartu yang ketika aku punya Ace of Wands. Kartu tongkat muncul hadir teman-teman yang untuk energi kartu ketiga. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian ya. Kalau aku lihat mungkin inilah kamu berhasil melewati masa-masa sulit ini, kemudian kamu berhasil mencapai suatu tujuan dan kehidupan baru yang mungkin nantinya akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki ataupun ya kondisi keuangan yang lebih stabil lah. Ya, paling tidak seperti itu sih. Memang aku akui pula teman-teman, dalam pekan ini begitu banyak pengeluaran nih ya untuk teman-teman Capricorn. Ya, secara keseluruhan lah ya. Banyak pengeluaran kamu gitu. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Pentacles. 3 koin ya sebagai energi penutup teman-teman ya. Jadi dari kartu keempat ini yang aku lihat seperti apa ya? Ada sebuah kejutan ya. Ada kejutan dan ada orang-orang yang sepertinya teman-teman ya semacam apa ya? Mungkin akan membantu kamu gitu sih. Ya, ataupun kamu akan bertemu dengan orang-orang baik ya. Ketika kamu dalam fase yang sudah cukup berpasrah, berserah diri banget teman-teman, pada akhirnya ya kemenangan ataupun sebuah bentuk manifestasi kali ya dari segala hal yang sudah kamu lakukan selama ini. Jadi memang pada intinya dalam pekan ini bakal ada perubahan ya teman-teman, ataupun ada kabar baik lah mengenai tentang kondisi keuangan kamu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan ya asmara teman-teman Capricorn yang saat ini ya sudah berumah tangga. Oke. Dan pada kartu yang pertama aku punya Knight of Pentacles, kesatria koinnya. Jadi ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan. Kalau untuk kondisi kehidupan sosial sih bagus ya teman-teman, rezekinya bagus di sini yang aku lihat, rezekinya nanti bakal lancar. Kemudian seakan-akan memang segala sesuatunya itu seperti baru bangkit ya, baru bangkit gitu sih. Nah, aku punya The Tower. Jadi memang kebangkitan kamu ini ya ternyata apa teman-teman ya, setelah melewati masa-masa yang cukup sulit gitu sih. Ya aku akui di sini banyak banget masalah yang dihadapi oleh kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn ya. Jadi seberat dan sebesar apapun masalah rumah tangga teman-teman, ketika kamu dan pasangan kamu bisa saling bersinergi, ya aku yakin segala sesuatunya itu akan
terselesaikan kok. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kenapa? Aku punya The Magician soalnya. Ini berkaitan dengan adanya sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi. Jadi, dalam pekan ini, ya, meskipun masalah yang kamu hadapi mungkin berat, ya, meskipun yang kamu hadapi ini masalahnya cukup rumit, teman-teman, maka potensi segala sesuatunya akan segera selesai kok, teman-teman ya. Dan berujung dengan hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Seven of Wands. 7 tongkat teman-teman ya. Ini kartu yang menggambarkan seperti kamu sedang terbelenggu dengan sebuah hubungan yang cukup toksik. Ya, bertahan juga sulit gitu ya teman-teman ya. Sepertinya juga ingin keluar juga sulit ya, seperti itu. Dan kemudian aku punya Six of Pentacles ya. Di sini seakan-akan memang kamu nggak dihargai banget oleh pasangan kamu gitu sih. Jadi seharusnya di dalam sebuah hubungan itu harus ada sebuah kesetaraan teman-teman. Ya, bukan penaklukan, bukan mendominasi gitu sih. Jadi memang harus bisa lebih saling bersinergi satu dengan yang lain. Maka ketika kamu bisa bersinergi satu dengan yang lain, maka ya mudah-mudahan ya ke depan bisa bahagia. Tetapi ketika hubungan ini ya hanya didasarkan karena materi, mohon maaf, dan kemudian nafsu, maka yang ada hubungan kamu akan berujung dengan sesuatu hal yang akan menyedihkan, teman-teman. Ya, jadi memang ke depan harus bisa lebih berpikir secara dewasa banget, ya. Harus bisa lebih matang banget lah, teman-teman. Belajar dari sebuah kesalahan, ya, dan harus bisa saling introspeksi diri gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya King of Pentacles. Ya, ada Raja Koin, teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan bahwasanya potensi dan peluang nih ada kabar baik untuk masalah kehidupan asmara kamu ya, teman-teman. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang cukup mapan ya, bijak gitu ya, seseorang yang sangat dewasa sih teman-teman. Nah ya, aku punya Ten of Pentacles, ternyata memang dia seseorang yang mungkin selama ini bisa jadi kamu nantikan ya teman-teman, kamu harapkan untuk menjadi pasangan kamu gitu. Tetapi di balik kebahagiaan kamu nantinya teman-teman, ada orang-orang yang bakal tersakiti. Nah ini selalu saja identik ya dengan yang namanya kehidupan masa lalu. Mungkin seseorang tersebut adalah seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan masa lalu kamu, ataupun mungkin masa lalu seseorang yang akan menjadi pasangan kamu nantinya gitu teman-teman ya. Dan kemudian aku punya King of Cups ya, jangan khawatir teman-teman ya, kalau yang namanya jodoh, dan ketika memang sudah waktunya ya insya Allah kamu akan segera kok ya bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Dan mengenai tentang orang yang mungkin menyesali, ya itulah sebuah kesalahan yang memang sudah dia perbuat teman-teman ya. Ketika sudah mengecewakan ya tentu dia harus bisa menerima segala konsekuensi ya. Dan memang yang kedua, kamu juga harus melupakan kehidupan masa lalu teman-teman, agar apa, agar kamu ketika menjalin sebuah hubungan asmara yang baru dengan seseorang itu nggak ada beban gitu. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, dan aku punya strength ya. Ini kartu menandakan, menggambarkan tentang adanya sebuah penaklukan ya, kemudian pencapaian teman-teman, penaklukan dan pencapaian. Bisa jadi kamu selama ini lagi berjuang ya untuk mendapatkan, mengejar hati dari seseorang yang mungkin selama ini kamu sukai teman-teman ya. Mungkin memang awal-awalnya itu sangat begitu sulit ya. Aku punya tuh open Pentacles, awal-awal begitu sulit karena ya seseorang yang mungkin kamu dekati, dia nggak begitu tertarik, tetapi pada akhirnya kamu berhasil menaklukkan hatinya ya. Kamu berhasil menaklukkan hatinya meskipun memang kesannya kamu juga sedikit apa ya, ngerasa nggak percaya diri, kamu nggak yakin ya, teman-teman ngerasa ingin mundur. Tetapi pada akhirnya apa? Ini Wheel of Fortune. Jadi ini kartu yang menggambarkan sebuah kemenangan besar, teman-teman. Ya, artinya seseorang yang kamu dekati itu akan kamu dapatkan, ataupun mungkin kebalikannya, teman-teman. Karena memang segala sesuatunya itu ada perjuangan dan pengorbanan. Dan kemudian ini takdir baik, teman-teman. Ada takdir baik yang akan kamu peroleh. Jadi seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn.
12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, aku punya tanggal 20, 14, 11, 17, tanggal 24, tanggal 6, tanggal 3, kemudian ada tanggal 2, tanggal 7, tanggal 5, dan tanggal 31. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.